Banyak orang yang berpikir, hidup sebagai anak tunggal pasti sangat menyenangkan. Mendapatkan semua perhatian dan cinta yang penuh dari orang tua. Tapi percayalah, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Namaku Larissa Ziandra. Aku adalah anak satu-satunya di keluargaku. Terkadang, aku merasa seperti aku tidak cukup baik. Seperti aku selalu menjadi sumber masalah. Aku merasa terjebak dalam bayangan ekspektasi yang begitu tinggi dan tekanan untuk selalu menjadi yang terbaik. Dalam dunia, seringkali penuh dengan penderitaan dan juga kesedihan. Terkadang, sulit untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan. Namun, tetap akan ada cahaya kecil yang berkilauan. Ada mereka dengan kebaikannya yang dapat memberikan harapan di tengah keadaan yang sulit. Tolong dicatat tanggal kematiannya dan segera beritahu keluarga pasien. Sus, bagaimana keadaan istri dan anak saya? Semuanya baik-baik saja kan? Maaf Pak, akibat penyakit yang dialami istri Anda sangat beresiko. Maka kami tidak bisa menyelamatkan keduanya. Namun, istri Anda memilih untuk anaknya saja yang diselamatkan. Anda jangan berbohong. Saya tidak percaya akan itu. Istri saya tidak mungkin meninggal. Saya ingin melihat keadaannya sekarang. Maaf Pak, apa tidak sebaiknya kita pulang saja? Kasihan bayi ini Pak. Bi, kalau mau pulang saja duluan. Saya tidak peduli dengan anak itu. Tapi kan Pak, Sudah, tidak usah banyak bicara. Sekalian bawa pergi anak itu jauh-jauh. Dasar anak nakal. Ngapain aja sih kerjaan kamu? Kenapa lama sekali? Apa? Tadi Risa... Alah, udah, jawab aja kerjaan kamu bisanya. Cepat masuk mobil. Tapi Pak, Risa belum sempat sarapan. Risa sarapan bentar ya Kamu Pak. lebih memilih sarapan atau saya tinggal? Papa udah telat ke kantor sekarang. Sudah, masuk mobil kamu sana. Baik anak-anak, kerjakan soal latihan di halaman 125 ya. Risa, iya Pak. Pak, Risa, cuci muka dulu ya. Abis ini temuin ibu di ruang guru. Baik Bu Guru. Risa, kamu tahu kan kesalahan kamu? Ini bukan pertama kalinya kamu tertidur di pelajaran ibu. Iya Bu, Risa minta maaf Bu. Risa, sebentar lagi kita akan ujian kenaikan kelas. Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana dengan nilai kamu? Besok temuin ibu sama orang tua Risa ya. Ada hal yang mau ibu sampaikan. Pak, Ya, Pak, besok tolong datang ke sekolahan Risa ya. buat masalah apa lagi kamu? Kata Bu Guru ada yang mau disampaikan soal Risa, Ya Pak. sudah, balik ke kamar sekarang. Besok pagi jangan telat lagi. Saya tinggal kalau kamu seperti tadi pagi. Maaf Pak, jadi saya memanggil orang tua dari Risa karena ada hal yang perlu saya sampaikan. Iya Bu, saya orang tua dari Risa. Ada apa ya Bu? Apa ada kesalahan yang dibuat Risa? Begini Pak, beberapa hari ini Risa sering sekali tertidur saat pelajaran saya. Untuk mata pelajaran lain, jujur saya kurang tahu. Sebentar lagi kan ada ujian kenaikan kelas. Saya takutnya kalau kejadian seperti ini terulang lagi akan terpengaruh terhadap nilai Risa nantinya. Dasar, anak itu memang sering sekali bikin masalah Bu. Maksud saya, kalau bisa Risa lebih diperhatikan lagi di rumah. Mungkin dia akhir-akhir ini terlalu banyak melakukan aktivitas, sehingga membuat dia mengantuk di sekolah, Pak. Tunggu, maksud ibu saya tidak memperhatikan Risa di rumah? Tidak, bukan seperti itu maksud saya. Alah sudah, saya tidak perlu membuang waktu saya untuk hal yang tidak penting seperti ini. Permisi.
Risa, Risa, turun kamu. Iya, Pak. Tahu kamu kenapa saya dipanggil ke sekolah kamu? Enggak, Pak. Kamu itu kenapa sih, Risa? Nggak pernah sedikit aja prestasi yang kamu kasih ke saya. Bukan malah panggilan karena kamu sering ketiduran di kelas. Jadi anak sukanya males-malesan saja. Maaf, Pak. Risa janji gak ngulangin lagi. Maaf saja bisa yang kamu, Risa. Mulai besok sampai 1 bulan ke depan, Papa gak akan antar jemput kamu di sekolah. Pulang sendiri. Sudah, masuk sekarang kamu ke kamar, terus belajar, sampai kamu bisa bawa prestasi buat saya. Udah ya Non, jangan sedih lagi. Dari kecil, Papa nggak pernah baik ke Risa. Papa sedikit aja nggak ada perhatian buat Risa. Papa nggak sayang Risa ya, Bi? Enggak Non, Papa non sayang sama Risa. Mungkin Papa tadi lagi ada masalah di kantornya. Sekarang Non Risa tidur ya, biar Bibit temenin. Hei, apa yang kau lakukan? Aku ingin masuk ke kelas. Hei, kau lupa atau kau anak baru? Jam pelajaran sudah dimulai sekarang. Sudah. Bukankah kau juga terlambat? Tidak ada cara lain selain ini. Hei kalian. Hah? Hei, kalian ini sering sekali terlambat ke sekolah. Padahal kita masuk jam 7, bukan setengah 8. Dan bisa-bisanya ada keinginan untuk memanjat seperti ini. Sebagai hukumannya, kalian harus membersihkan lingkungan sekolah ini sampai bersih. Mengerti kalian? Baik, Pak. Dasar tukang keras kepala. Bukannya sudah kukatakan, kau tidak akan berhasil memanjat tembok itu. Sekarang kita terkena hukuman, kan? Terus saja menyalahiku. Ini juga kesalahanmu. Kenapa kau terlambat tadi pagi? Hahaha. Hei, keras kepala. Kau pasti di rumah selalu kesiangan ya bangunnya. Sampai sarapan saja kau lupa. Hei, keras kepala. Makanlah ini. Berhenti memanggilku keras kepala. Tidak perlu. Aku tidak lapar. Sudahlah, makanlah ini. Tadi aku hanya bercanda, konyol. Jika kau pingsan di sini, akan berat lagi ceritanya. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, Ibu ingin memberikan informasi kepada kalian. Berhubung 2 hari lagi adalah hari ayah, maka setiap kelas akan mengadakan acara untuk memperingatinya. Maka dari itu, Ibu ingin meminta kalian untuk membuatkan sebuah puisi yang nantinya akan kalian bacakan di depan. Jangan lupa beritahu kedua orang tua kalian ya, supaya bisa menghadiri acara tersebut. Jangan sekarang kalau mau bicara. Saya lagi banyak tugas. Masuk kamar sekarang. Baiklah semuanya, sebentar lagi adalah giliran kelas kita yang akan tampil. Ibu harap kalian bisa bersiap-siap dan dapat memberikan penampilan terbaik yang kalian miliki. Nah Risa, sekarang giliran kamu ya yang tampil. Non Risa, Biara, ayo Non, bacain puisinya. Halo semuanya, kenalin, nama aku Risa. Aku adalah anak tunggal di keluargaku. Sebelumnya, aku mau nyampein sama kalian. Aku senang banget Biara bisa datang hari ini.
Di sini aku mau membacakan sedikit puisi yang Risa buat mengenai Papa Risa. Untuk Risa, Papa adalah sosok pahlawan bagi Risa. Sosok yang selalu bisa buat Risa ngerasa tenang ke suatu hal. Tapi terkadang Risa suka sedih karena Papa selalu gak ada waktu buat Risa. Papa selalu sibuk sama pekerjaannya. Walaupun demikian, Risa juga harus mengerti bahwa Papa kerja itu semua juga untuk Risa. Terkadang Risa juga kangen sama Mama. Risa pengen bisa ngerasain kayak teman-teman lain yang mama papanya selalu ada buat mereka. Risa kangen sama Papa. Risa juga pengen dipeluk sama Papa walau cuma 1 kali aja. Risa juga pengen belajar bareng Papa kayak anak-anak yang lain. Mungkin Risa memang gak seberuntung teman-teman yang lain, tapi di sisi lain ada Biera yang selalu semangati Risa, selalu baik ke Risa, perhatian ke Risa, dan juga meskipun Risa gak dapetin semua itu dari Papa, Risa tahu kalau Papa ngelakuin itu karena Papa mau Risa jadi anaknya mandiri, hebat, dan selalu gak bergantungan sama Papa. Biara juga bilang kayak gitu. Papa, makasih ya buat Risa. Papa akan selalu jadi Papa yang hebat, Papa yang terbaik. Risa minta maaf kalau Risa sudah jadi anak yang nakal. Risa gak nurut sama Papa. Maafin Risa selalu buat Papa marah sama Risa. Tapi Risa udah berusaha buat jadi anak yang Papa inginin. Maafin Risa belum bisa buat Papa bangga punya anak kayak Risa. Risa cuma pengen bisa dapat kasih sayang dari Papa. Walaupun gak bisa dapat kasih sayang itu dari Mama, Risa sayang sama Papa. Biara, iya Non. Bi, tadi puisi Risa bagus tidak? Bagus banget Non. Kalau ada Papa, pasti Papa Non suka. Risa gak yakin Papa suka, Bi. Bahkan buat datang aja Papa gak sempet. Iya, kok Bibi bisa tahu sih acaranya hari ini? Tadi Bibi lagi bersihin kamar Non Risa. Terus Bibi gak sengaja nemuin suratnya Non Risa. Dan Bibi baca suratnya. Maaf ya Non, Bibi gak izin dulu sama Risa. Gak apa-apa kali Bi. Malahan Risa senang karena Bibi bisa datang. Jadi Risa kan gak sendirian. Ya sudah, sekarang kita pulang ya. Takutnya Papa Non udah nungguin di rumah. Dari mana saja kalian? Sudah mau sore baru pulang. Dan kamu juga, Bi. Kenapa tidak mengabari saya? Maaf Pak, untuk kali ini saya akui saya memang salah. Saya tidak mengabari Bapak dulu sebelum saya pergi. Sudah. Risa, kamu juga. Seharusnya kamu itu sudah ada di rumah dari siang tadi. Dan belajar. Bukan malah keluyuran sampai sore tidak jelas seperti ini. Risa minta maaf Pak. Tapi tolong jangan marahin Biera. Biera nggak salah. Baik, saya tidak akan memarahin Biera. Tetapi kamu yang harus dihukum. Dan sebagai hukumannya, kamu tidak boleh makan malam hari ini. Pekerjaan Papa pasti banyak sekali akhir-akhir ini. Kasihan Papa, sampai ketiduran seperti itu. Itu foto Papa sama siapa? Risa, aduh, kamu tahu tidak? Berkas ini sangat penting untuk saya meeting besok pagi. Dan kamu seenaknya kotorin berkas ini. Kenapa sih Risa? Sekali saja, tidak membuat masalah. Dasar kamu itu anak yang nakal. Selalu saja bikin ulah.
Astaga Pak, sudah Pak, kasihan Risa. Ini ada apa? Untuk kali ini, saya pikir Bibi tidak usah ikut campur. Biar Risa itu jerah atas perbuatannya. Saya menghukum dia, supaya dia bisa meratapi di mana letak kesalahannya. Pak, Risa minta maaf, Pak. Biar tolongin, Bi. Tadi Risa cuma mau lihat foto Papa aja. Banyak alasan kamu ya. Foto apa? Foto itu juga bukan foto kamu kan? Dengar ya Risa, Papa nggak suka sama anak yang suka bohong. Sudah salah bukannya minta maaf, malah mencari banyak alasan. Pak, saya mohon Pak, hentikan kerannya Pak. Apa peduli kamu, Bi? Sudah, saya tidak peduli mau dia sakit atau apapun itu. Karena semua itu juga tidak akan mengembalikan keadaan. Pak Zayan, Risa itu anak Bapak. Dan untuk kepergian Ibu, itu semua sudah takdir Pak. Tidak ada sangkut pautnya dengan kehadiran Risa. Harus berapa kali saya bilang, Bi? Saya tidak pernah mengharapkan kehadiran anak itu. Dia yang sudah membuat Sandra meninggal. Bahkan kalau saya bisa menukarnya, saya ingin Cassandra yang selamat, Bi. Berhenti membela anak ini. Saya tidak menyukainya. Bahkan saya sangat membencinya. Saya ingin istri saya yang kembali. Saya tidak mengharapkan anak itu, Bi. Risa, Pak, maaf sebelumnya. Saya ingin berhenti kerja dari sini. Pekerjaan saya juga sudah selesai. Maaf Pak, mungkin saya tidak berhak berbicara seperti ini. Namun, saya tidak menyangka Anda bisa mengatakan hal itu kepada Risa. Sebelum saya pergi, saya ingin Anda melihat video ini. Saya sengaja merekamnya untuk Bapak. Saya pergi Pak, permisi. Hei, nak, bangunlah. Maaf, kamu kenapa bisa ada di sini? Kemana orang tuamu? Dan apa yang kamu lakukan ke sini, nak? Pak, Bapak tahu tidak makam Mama Risa di mana? Makam di sini sangatlah banyak. Ya, Bapak memang penjaga lama di sini. Gini saja, apakah kamu tahu nama ibumu? Risa tidak tahu pasti nama Mama, Pak. Namun, semalam Risa dengar Papa bilang nama Mama Cassandra. Dan kurang lebih, Mama pergi 8 tahun yang lalu. Ya sudah, mari Bapak antar ya. Seingat saya, ini adalah makamnya. Tepat pada 8 tahun yang lalu. Dan kebetulan Bapak dan teman Bapak ikut dalam penguburan tersebut. Setiap sore seperti ini. Sering sekali Bapak melihat ayahmu selalu berkunjung ke makam ini. Namun Bapak tidak pernah melihatmu bersamanya. Risa memang sering tidak ikut, Pak. Jika Papa pergi, Papa sering mengajakku. Namun, aku yang tidak ingin. Sebelumnya, terima kasih ya, Pak, sudah memberitahu di mana tempat makam Mama Risa.
Untuk Risa, Papa adalah sosok pahlawan bagi Risa. Sosok yang selalu bisa berusaha ngerasa tenang ke suatu hal. Tapi terkadang Risa suka sedih karena Papa selalu gak ada waktu buat Risa. Papa selalu sibuk sama pekerjaannya. Walaupun demikian, Risa juga harus mengerti bahwa Papa kerja itu semua juga untuk Risa. Terkadang Risa juga kangen sama Mama. Risa pengen bisa ngerasain kayak teman-teman lain yang mama papanya selalu ada buat mereka. Risa kangen sama Papa. Risa juga pengen dipeluk sama Papa walau cuma 1 kali aja. Risa juga pengen belajar bareng Papa kayak anak-anak yang lain. Mungkin Risa memang gak seberuntung teman-teman yang lain, tapi di sisi lain ada Biera yang selalu semangati Risa, selalu baik ke Risa, perhatian ke Risa, dan juga meskipun Risa gak dapetin semua itu dari Papa, Risa tahu kalau Papa ngelakuin itu karena Papa mau Risa jadi anaknya mandiri, hebat, dan selalu gak bergantungan sama Papa. Biera juga bilang kayak gitu. Papa, makasih ya buat Risa. Papa akan selalu jadi Papa yang hebat, Papa yang terbaik. Risa minta maaf kalau Risa sudah jadi anak yang nakal. Risa nggak nurut sama Papa. Maafin Risa selalu buat Papa marah sama Risa. Tapi Risa udah berusaha buat jadi anak yang Papa inginin. Maafin Risa belum bisa buat Papa bangga punya anak kayak Risa. Risa cuma pengen bisa dapat kasih sayang dari Papa. Walaupun nggak bisa dapat kasih sayang itu dari Mama, Risa sayang sama Papa. Kau yakin dengan keputusanmu? Semua ini sangat beresiko besar. Aku tidak ingin terjadi apa-apa denganmu. Mengapa kau berkata seperti itu? Bukankah memang ini harus kita pilih? Semuanya sudah terjadi, Zean. Aku tidak peduli dengan perkataan dokter itu. Aku sangat menghargai keputusanmu. Namun, jika nyawamu menjadi taruhannya, apakah kau tidak berpikir? Apakah ibumu pernah berpikir untuk melahirkanmu ke dunia? Aku tidak ingin menjadi orang tua yang kejam. Jika menginginkan nyawaku saja yang selamat, namun tidak dengan anakku, Zean. Apapun yang terjadi, berjanjilah untuk selalu menyayanginya. Ma, Risa minta maaf jika semua perkataan Papa benar. Risa tidak pernah menginginkan semua itu. Maafkan Risa, Ma. Kalau saja aku yang menggantikanmu, mungkin Papa dan Mama akan baik-baik saja dan tidak akan ada pertengkaran setiap harinya. Risa ingin bertemu denganmu. Dunia tidak ada yang menginginkan kehadiran Risa di sini, Ma. Risa. Risa. Papa? Papa? Risa.
Risa, maafin Papa, Risa. Papa kenapa? Jangan minta maaf sama Risa. Buat Risa, Papa nggak akan pernah salah. Risa yang minta maaf selalu bikin Papa marah. Tidak, kau tidak salah, Nak. Akulah yang bersalah dalam hal ini. Pak, Risa udah ketemu sama Mama. Mama baik banget. Sama kayak Papa juga ke Risa. Kalau nanti Papa sendiri, Papa harus semangat jalanin semuanya. Risa sama Mama akan tetap nungguin Papa di sini. Sebenarnya Risa juga sedih, gak bisa sama Papa lagi. Kalaupun Risa bisa sama Papa, Risa udah gak bisa lihat wajah Papa lagi. Risa udah gak bisa lihat dunia ini. Tidak. Risa, mengapa kamu berkata seperti ini? Kamu akan baik-baik saja, Nak. Kamu juga akan tetap bisa melihat dunia ini. Zian, Kau... tenanglah. Risa akan baik-baik saja denganku. Zian, kau tidak pernah menyadari hal apa yang pernah kau miliki. Sampai pada akhirnya, semua itu telah hilang. Tetaplah bersemangat dalam hidupmu, Zian. Meskipun tidak ada kami dalam hidupmu. Risa... Pak Zian, Bi, saya di mana sekarang? Anda berada di rumah sakit sekarang. Akibat kecelakaan itu, Bapak dan Risa dilarikan di sini. Syukurlah, setelah 2 minggu peristiwa kecelakaan itu, Anda dapat sadar, Pak. 2 minggu, Bi. Lalu, bagaimana dengan keadaan Risa? Tenanglah, Risa baik-baik saja. Namun, jika untuk mengantar Bapak sekarang, mungkin saya belum bisa. Karena dokter bilang, Bapak harus benar-benar pulih terlebih dahulu. Saya mohon, Bi. Saya ingin bertemu dengannya. Bibi kenapa membawa saya ke sini? Seperti yang Anda lihat, makam di depan Bapak ini, itulah makam Risa sekarang. Tadi Anda ingin saya membantu Anda untuk bertemu dengan Risa, kan? Ya, sekarang saya sudah mempertemukan Bapak dengan Risa. Akibat dari kecelakaan itu, Non Risa sangat banyak kekurangan akan darah, yang mengakibatkan dia koma. Non Risa sempat sadar, namun dia hanya mengatakan, Bi, makasih. Sudah selalu bantu Risa. Papa, juga Mama. Risa beruntung bisa kenal dan dirawat sama Biara. Kayak gitu aja Risa udah seneng banget, Bi. Tapi Risa juga sedih karena Risa gak akan bisa dengerin nasihat Papa lagi. Puisi Bibi. Bi, tolong sampein sama Papa. Kalau Risa pergi sama Mama, Papa harus tetap semangat dan baik-baik aja dalam hidupnya. Sampein juga sama Papa kalau Risa sayang banget sama Papa. Risa juga tahu dokter tadi bilang sama Bibi kan kalau Papa udah gak bisa lihat lagi karena kecelakaan itu. Apapun yang terjadi, tolong